Halo Faid, Halo, sehat Faid? sehat, Sehat ya. Gimana kegiatannya hari ini, Faid? baik, Baik. Hari ini sekolah nggak? sekolah, capek. Capek, kenapa? Hmm. Ada sekolah juga, terus Sekolah apa? besok lomba Hah? pramuka. Oh, ada lomba pramuka. Iya, Ngapain lomba apa? Lomba apa aja? lom tali menali sama sandi-sandi gitu. Oh, dalam rangka apa lomba pramukanya tuh? Ya lomba doang, lomba antar sekolah. Oh, antar sekolah. Iya, Faid ikut. Faid ikut jadi pesertanya. iya. Mantap, mantap. Oh, ini ada Hatta nih. Halo Hatta. Hatta sehat Hatta? Sehat. Sehat ya. Oh, suara kecil ya. Gimana kegiatannya hari ini Hatta? Apa aja Nggak nih? ada. Ngapain aja hari ini? Hah? Sekolah tuh. Sekolah? Ada Iya. kegiatan apa aja hari ini di sekolah? Nggak ada. Nggak ada. Belajar biasa aja. Iya. Oke. Kita ini tanggal berapa sekarang? 14 ya. Oke. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya adik ya. Kita tunggu 1-2 menit lagi ya. Tunggu 2 menit lagi. Ini Yusuf Da Faisal siapa ya? Yusuf Da Faisal. Kahfi ya? Atau Kenrich? Atau Alfarel? Oh, ada Zizrel. Halo Zizrel. Halo Kak, Sehat? Zizrel? belum terlalu sih Kak, masih gak enak badan. Iya. Kenapa? Demam? Iya Kak, demam batuk, Udah minum obat belum? Belum- masuk rumah sakit juga. Ah, masih rumah sakit? Iya, Loh, gimana dong? dirawat di Aras, Dilawat di Aras, Aras. ya, Aras itu apa? Nama rumah sakit? di rumah sakit. Daerah mana itu? Di, Rumah sakit di mana tuh? Jakarta? di Gekarsa, Di mana? di daerah Jagakarsa. Jagakarsa. Hmm. Tapi ini bisa ikut kursus, Israel. Bisa Kak, bisa. Saya. Semoga cepat sembuh ya, Israel ya. Oh, ini ada Kenrich. Halo, Kenrich. Kenrich sehat, Kenrich? Sehat. Tidak ada. Jadi kita mulai aja ya adik-adik kelas kita hari ini. Ketika kelas adik kalau bisa on cam ya, biar kelihatan wajahnya. Oke. Terima kasih kakak ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini ya. Ada Faid, Zizrel, Kenrich, Atta, sama ini Kahfi ya, satu lagi ya. Oke. Terima kasih kakak ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kursus AI kita ya. Hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, modul keempat ya, pelajaran kedua. Hari ini kita akan bahas tentang desain suara. Kakak share screen dulu ya. Oke, share screen kakak kelihatan? Jadi Iya, kelihatan ya? Oke, hari ini kita akan masuk ke modul keempat, pelajaran kedua ya. Judulnya adalah desain suara, mengatur suasana permainan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita akan review dulu tentang apa yang sudah dipelajari di minggu-minggu sebelumnya. Ya.
Nih, mengingat yang kita lakukan pada pelajaran sebelumnya. Adik-adik ada yang ingat? Kita ngapain aja minggu kemarin? Ada yang ingat? Siapa yang ingat? Minggu kemarin kita ngapain? Hah? Minggu kemarin, ya, kita belajar menciptakan suara dan musik. Ya, minggu kemarin kita coba membuat suara dan musik dengan bantuan jaringan saraf buatan. Ya, nah jaringan saraf buatan apa yang kita gunakan untuk membuat suara atau musik? Ya, minggu kemarin kita coba membuat suara atau musik, ya, dengan menggunakan jaringan saraf buatan Stable Audio. Ya, dengan Stable Audio, ya, kemarin kita sudah coba buat dua suara. Dan di Stable Audio ini ya, ada batasnya ya karena kita pakainya yang gratis, ya. Jadi nanti adik-adik eh kita gunakan beberapa token gratisnya aja, ya, jangan terlalu banyak karena nanti mungkin di pelajaran-pelajaran selanjutnya kita juga masih akan menggunakan Stable Audio, ya. Kita akan bahas yang pertama tentang pengantar desain suara, ya. Nah, sini kita mau main tebak-tebakan suara nih, ya. Tebak permainan dengan suara, ya. Nanti adik-adik kakak eh apa ya? Play, kakak play suara, ya. Nanti adik-adik tebak kira-kira itu suara untuk game apa, ya. Nih. Kamu punya waktu 10 detik untuk menebak permainan berdasarkan suara atau melodinya, ya. Nah, ini ya. Suara yang pertama kita coba dengar. Oh, ini ada ini nih. Namanya. Ya. Oh, ini di sini ada playnya ya. Ini suara share screen kedengaran ya? Nggak sama sound ya. Bentar. Nah, nih. Ini yang tahu? Game apa ini? Minecraft. Hah? Minecraft. Minecraft ya. Suara gamenya Minecraft ya. Selanjutnya nih. Nih, kira-kira ini suara apa nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Game apa tuh? Hah? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Ini... Bukan, Pak. Nah, ah? Apa juga? Brawl Stars, ingat aku. Brawl? Brawl Stars ya. Nah, selanjutnya nih. Ini suara apa nih? Mana nih? Nah, nih. Ingat, ada yang tahu? Ini Mario jadul. Bros. Ya, ini jadul ya. Game ini ya. Nah, Mario Bros. Ya. Ini suaranya kalau misalnya pas di Mario Bros-nya game over ya. Misalnya kena kura-kura gitu ya, atau kena apa, nanti suara kayak gitu deh. Tit, 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 gitu ya. Nih, kalau ini suara apa nih? Ada yang tahu? Hah? Dota 2. Apa? Dota. Dota. Iya, Dota 2 ya. Farel sering main Dota ya berarti ya. Oke, ya. Selanjutnya nih, suara apa nih? Mana nih? Easy peasy lemon squeezy. Ada yang tahu? Fortnite. Easy peasy lemon squeezy. Fortnite? Hah? Mungkin. Benar, Nggak Fortnite? tahu. Easy peasy lemon squeezy. CS ya, Counter Strike ya. Itu suara di Counter Strike ya. Terus masih ada lagi nggak nih? Oh, ini masih ada nih. Nih suara apa nih? Nah, ada yang tahu? Ada yang pernah main nggak? Ada yang tahu nggak? Suara apa nih? Nggak ya?
Genshin Impact. Kakak belum pernah main juga sih Genshin Impact ya. Soalnya kalau nggak salah biasanya apa? Genshin Impact itu lebih gede apa ya? Gede memorinya ya. Kakak mainnya pernah PUBG atau Mobile Legends ya. Nih, kali ini tuh, kedengaran itu suaranya. Lagi. Apa? Draft lagi. Apa Fate? Draft. Raf? Minecraft. Minecraft? Minecraft. Oh Minecraft. Ya. Ya, Minecraft. Suara penduduk desa ya. Berarti Fate sering dong main Minecraft ya? Banget. Iya. Nah, ya dari tadi kita mendengarkan beberapa suara dari beberapa game, ya. Nah, kita bisa tahu, ya, kalau misalnya dari sering main dari gamenya itu ya, dari suaranya itu ada kan bisa tahu ya, kayak Fight yang terakhir tadi kan Fight bisa langsung mengenali suaranya Minecraft, ya, karena kita sering main dan suara itu, ya, bisa apa ya, membangun suasana dari gamenya, ya. Nih, ya kan? Bisakah kamu mengidentifikasi aksi yang terjadi dalam permainan berdasarkan suaranya? Ya, bisa tadi ya. Suara Mario Bros tadi, ya kan? Itu suara yang muncul kalau misalnya ada game over. Nah, apakah para pembuat permainan ini mampu membangkitkan respon emosional tertentu? Ya. Nah, dari suara itu ya kan, kita bisa apa ya? Dia bisa membangun suasana ketika player bermain, ya, dari suara di dalam game, ya, sampai kita bisa ingat suaranya suara apa, ya. Tadi suara Dota tadi ya, Farel, ya. Ingat kan suara Dota. Terus suara game Mario Bros dan lain-lain, ya. Nah, suara dalam permainan dapat mempengaruhi penyampaian informasi, menciptakan suasana tertentu dan meningkatkan keterlibatan pemain, ya. Jadi dengan suara itu permainannya itu jadi lebih menarik dan player itu lebih terlibat. Nah, seorang perancang suara bertanggung jawab untuk bekerja dengan suara, ya. Jadi di dalam developing game, ya, ketika mendevelop sebuah game, ya, ada banyak banyak tim, ya, yang terlibat. Nah, salah satunya adalah perancang suara, ya. Mereka juga terlibat dalam developing game, ya. Mereka membuat suara untuk game, ya. Yang di mana suara itu nanti bisa mempengaruhi suasana dari permainannya, ya. Hari ini, ya, kita akan cari tahu apa itu desain suara, memilih suara dan musik untuk menciptakan suasana yang untuk permainan, dan menambahkan musik dan efek suara ke permainan kita, ya, menggunakan Twine. Ya, jadi hari ini kita akan gunakan Twine lagi dan kita akan coba menambahkan musik di Twine kita. Ya. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang apa itu desain suara. Ya. Nah, desain suara melibatkan penciptaan penyusunan audio pada suatu konten dengan cara yang mempengaruhi emosi dan persepsi manusia. Ya. Jadi, di dalam desain suara, seorang desainer suara itu dia eh, menciptakan atau menyusun audio, ya, pada suatu konten yang mana audio yang dia buat itu nanti akan mempengaruhi emosi atau persepsi dari manusia, ya. Nih, ketika membuat suara itu ada namanya Foley, ya. Nah, Foley ini apa ya? Suara buatan, ya. Suara buatan yang membuat video game terasa lebih otentik dan realistis, ya. Kadang di film atau mungkin di game, ya. Misalnya untuk membuat suara kaki berjalan, ya. Nah, sebenarnya itu bukan suara kaki berjalan, tapi ada suara mungkin beberapa elemen yang dipukul atau digimanakan, ya, nih. Untuk menghasilkan suara Foley yang meyakinkan, desainer suara biasanya menonjolkan elemen-elemen yang tepat. Nah, hal ini diperlukan agar pemain dapat memahami dengan tepat apa yang terjadi dalam permainan. Ya, contoh nih ada video kita coba lihat ya. Bisa nggak diklik? Mana nih? Deng. Kedengaran suaranya? Tuh ya. Ada kan suaranya kan? Suara Nirnroot di The Elder Scrolls. Ya.
Tuh, gimana suaranya? Jadi si player itu mencari sumber suaranya di mana gitu ya. Nah, tuh ya. Jadi suara itu mempengaruhi gameplay yang ada di game ya. Nih. Suara volley tidak sepenuhnya realistis ya, tapi berhasil membangkitkan emosi yang diinginkan pemain. Properti improvisasi sering digunakan untuk merekam suara volley sehingga suara tersebut menjadi lebih ekspresif ya. Nah, ini ada video contoh pembuatan suara volley. Kita coba lihat. Ini ada nggak suaranya? Volley artis ya. Jadi volley itu apa ya? Seperti kerjaan gitu ya. Ya. Jadi untuk membuat, jadi kan ini film ya. Untuk membuat efek suaranya itu lebih lebih apa ya? Nah, ya. Jadi, nah itu untuk membuat apa efek suara jejak kaki, air, ya. Itu bukan benar-benar suara yang ketika kegiatan itu direkam, ya. Nah, tapi itu suara apa ya? Buatan, ya. Suara air, suara kelap, ya. Nah, suara air mendidih. Nah, itu suara minuman yang ditiup, ya. Suara kulkas dibuka. Nah, ya. Ketika suara makan juga, ya. Itu bukan suara pas dia sedang makan. Nah, suara sikat gigi juga bukan suara sikat gigi, tapi suara cukur bulu kucing, gitu ya. Nah, jadi suara efek itu volley, ya. Pembuatan suara volley itu caranya seperti ini, ya. Ada banyak elemen yang digunakan, ya. Dan elemen itu dicari mana yang cocok sehingga suaranya bisa seperti realistis, ya. Nah, baju dilempar itu suara kipas, ya. Nah, ya. Ini namanya volley artis, ya. Artis yang membuat suara volley, gitu ya. Suara pintu, ya. Seperti itu, ya. Itu contoh pembuatan suara volley, ya. Selanjutnya ada efek sintetis, ya, atau sound effect, ya. Sound effect atau efek sintetis ini adalah efek suara yang digunakan untuk menciptakan suara dari fenomena yang tidak ada. Ya, kalau tadi Foley itu kan menciptakan suaranya itu dari barang-barang yang ada di kehidupan sehari-hari, ya, yang suaranya dicocokkan, ya, yang mungkin ada mirip dengan kegiatannya digunakan suara itu. Nah, kalau sound effect atau efek sintetis ini, ya, dia menciptakan suara dari fenomena yang tidak ada, ya, jadi buatan. Nah, berbagai suara ini bisa beragam seperti suara pesawat, luar angkasa, fenomena magis, ledakan, tembakan, atau efek suara antarmuka yang perlu diperhatikan oleh pemain untuk ya yang diperhatikan oleh pemain. Untuk efek suara ini penting untuk menyesuaikan dengan latar belakangnya. Ya, ini contoh ada suara portal dalam permainan Minecraft. Gimana tuh suaranya? Fight. Suara portal dalam permainan Minecraft.
Untuk membuat suara seperti itu kan itu dia gunakan sound effect ya. Jadi efek suara buatan ya. Yang dia dibuat itu tidak tidak menggunakan apa ya? Barang atau fenomena yang ada di kehidupan nyata ya. Nah, musik digunakan untuk menyampaikan keadaan emosional dan menciptakan suasana dalam permainan ya. Nah, kalau soundtrack ini bersifat linear atau adaptif ya. Pada kasus pertama, melodi diputar secara langsung dan dalam kasus kedua, musik berubah sesuai dengan alur permainan. Ya, ini contoh. Musik menggambarkan aksi angsa dalam permainan Untitled Goose Game. Nah, seperti itu ya. Ya. Jadi musik itu digunakan untuk menyampaikan keadaan emosional. Ya. Nah, pengisi suara digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada pemain. Ya. Jadi selain musik dan suara yang ada di dalam game, ada juga seorang pengisi suara. Ya. Pengisi suara itu bisa artis atau mungkin orang biasa. Ya. Ektik suara ini membantu menyampaikan perasaan yang dialami karakter, seperti teriakan saat jatuh dari ketinggian atau erangan saat menerima pukulan. Ya. Terus, aspek terpenting dari sebuah permainan adalah gameplay, ya, sehingga suara harus mendukungnya, bukan mengganggunya. Jadi, ya, yang penting di dalam permainan itu adalah gameplaynya, ya. Nah, suara itu harus bisa mendukung. Jangan sampai suara yang diberikan di dalam game itu malah mengganggu, ya, gameplay dari permainannya. Ya. Ingatlah bahwa setiap suara harus memiliki prioritasnya sendiri. Misalnya musik latar. Musik latar ini nggak boleh menenggelamkan teriakan musuh sebelum serangan. Ya, jadi jangan sampai suara itu atau musiknya itu tumpang tindih, ya, dan tidak pas. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang proses desain suara. Nah, ya, untuk memahami proses pembuatan desain suara, coba selesaikan tugas uji coba. Ya, nih, kita perlu mencari cara untuk mengisi suara dalam adegan permainan. Nih, contoh ya. Sini ada adegan permainan. Genrenya petualangan, latarnya Dungeons and Dragon. Adegannya, kamu berada di ruangan bawah tanah yang suram, yang hanya diterangi beberapa obor di depan. Terlihat penduduk besi ya, besar yang kemungkinan mengarah ke ruangan lain. Di sebelah kiri kamu terdapat curug kecil yang berisi peti kuno. Tetesan air terdengar di belakangmu bergema di seluruh ruang bawah tanah. Ya, nah ini ada adegan permainan. Nah, nanti adik-adik coba buat suara untuk adegan permainan ini. Ya, untuk menyelesaikan tugas ini kita akan baginya ke dalam tim bergerakkan 3 sampai 4 orang. Ya, di sini kan kita ada berapa orang nih? Kita cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, silakan nih adik-adik. Ciptakan efek suara dan musik untuk adegan permainan ini, serta menjelaskan cara menciptakan suara tersebut. Nah, coba adik-adik. Coba adik-adik buat, ya, untuk suara dengan adegan ini. Ya, adik-adik bisa ambil dari stable audio, ya, A- atau mungkin adik-adik rekam suara. Suara angin atau suara langkah kaki itu kan sulit ya. Coba adik-adik buat dari stable audio untuk adegan game tadi. Ya, nih. Nih ya, biar adik-adik bisa copy ya adegan apa ininya, biar bisa di copy ke stable audio. Kita coba ya. Nah, nih. Adegan permainannya kakak kirim ke chat Zoom. Nah, coba adik-adik buat promnya untuk di stable audio. Ya. Nanti ini tugasnya kalau nggak salah di-upload di sini. Ya. Nomor satu. Oh, nomor satu ada nih kayaknya perintahnya. Nih, di nomor dua nih ya. Oh, kalau yang tugas nomor dua ini, adegan permainan mana yang digunakan token hari ini?
Ini nanti untuk yang game ini ya, game adik-adik ya. Adik-adik bebas mau gunakan adegan yang mana ya. Ini kan kalau ini kan tadi tugas contoh ya. Nah, nanti ini di-upload ya. Jadi silakan adik-adik coba membuat suara ya. Nanti diupload ke website Algonova di nomor 1 ya. Silakan. Suaranya tadi dari adegan yang kakak kirim di chat Zoom. Silakan coba. Jadi adik buka stable audio ya. Stable audio. Kemarin kan udah buat akun kan ya di stable audio. Nah, silakan dicoba. Kalau di kakak ini tokennya tinggal 8 ya. Ada di tinggal berapa tokennya. Nah, nanti silakan coba buat promnya ya. Misalnya ke ChatGPT ya. Kita minta ke ChatGPT. Nah, tadi promnya nih. Nih. Misalnya kita minta nih ke ChatGPT. Buatkan prompt untuk pembuatan suara di stable audio ya dengan adegan permainan. Nah, seperti ini. Ya, ada bisa minta ke ChatGPT itu ya promptnya. Nah, nih dark, immersive, dungeon, ambience dan lain-lain dan lain-lain. Ini tinggal di copy aja nih ya. Dark, immersive dan lain-lain nih. Copy, paste ke sini ya. Kita minta durasinya jangan kebanyakan. Jangan kelamaan. 1 menit aja. Durasinya 1 menit ya. Nah, terus sudah generate ya. Tuh. Kita coba generate. Loading ya. Silakan ada dicoba juga. Coba minta ke ChatGPT promptnya. Setelah itu buat audionya di stable audio. Nah, tuh ya. Kita coba download ya audionya. Gitu ya. Nih, suaranya nanti ada bisa gunakan yang di game ya. Tuh, ya. Jadi nanti suaranya nanti adik-adik kita bisa gunakan di Twine, ya. Silakan adik-adik coba buat. Nanti setelah itu suaranya di download ya. Nih download. Yang cuma 1 detik, 1 menit ya. Nanti kalau sudah dibuat, suaranya di download, ya. Download MP3. Nah, kalau udah di download, diupload ke sini ya. Nomor 2 ini apa nih? Kalau nomor 2 ini nanti untuk yang
permainan ya. Nomor 3, menambahkan musik dalam game. Ini nanti ketika kita nambahkan musik ke dalam game, ke Twine ya. Ini nanti yang suara yang ada di buat di stable audio tadi yang pertama upload di nomor 2 ya. Nih. Oh, ini alur permainan. Rumuskan suara apa yang ada setiap adegan, tulis informasi diperlukan pada stiker. Oh, ini yang Miro nih. Berarti di Miro ada dijelaskan ya, pakai suaranya yang mana. Se- Stiker dan di sini di text game. Ini yang kemarin. Nah, nanti adik bisa jelaskan nih ya di sini misalnya ditambahkan stiker. Nanti penggunaan lagunya yang seperti apa dijelaskan ya. Baru setelah itu di screenshot baru diupload ke sini ya. Nih, dirumuskan suara dan musik yang ada setiap adegan, terus informasi yang diperlukan pada stiker ya. Nanti yang diupload di sini adalah screenshot dari Mironya. Juga nanti audionya upload aja di sini ya. Audio yang didapat dari ini. Nah, dari stable audio upload aja ke sini ya. Audio sama screenshot yang ada di Miro. Ya, sebelum nomor 2, adik jawab dulu soal yang nomor 1. Oke, mana tadi lagunya? Belum diupload. Nah, ini upload ya. Belum nggak? Nah, seperti itu ya. Contoh Mironya nih kayak gini nih ya. Nih, nih setiap adegan di dalam game adik-adik ya. Misalnya adegan yang pertama nanti suaranya apa? Musik, middle age, calm no words, gaff of strongs. Terus yang kegiatan yang kedua ya, apa tuh? Skinnya. Suaranya apa? Human step ya. Jadi digambarkan untuk alur dari gamenya adik-adik. Silakan ya. Nanti diupload. Dibuka lagi Mironya berarti ya. Alur gamenya adik-adik kemarin gimana? Setelah itu dibuat ya. Jadi adik-adik lihat di Mironya ya. Kita buka Miro dulu ya. Bukan Miro apa? Twine, Twine. Dicek juga di Mironya. Oke. Ya, misalnya di Twine adik-adik ya. Ini kan kalau di Twine kakak kan kemarin nih adegannya ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, misalnya di setiap adegan ini ada lagu-lagunya tersendiri. Ya, adik-adik mau suara apa, mau suara apa. Nah, silakan ditentukan ya. Tadi di mirunya ada digambarkan ya. Pakai stiker, jelaskan ya. Seperti yang tadi ada di contoh ya.
Nih, sini. Adegan pertama, suaranya apa? Ya, adegan kedua, suaranya apa? Nah, setelah itu, kalau misalnya adik-adik sudah tentukan suaranya, adik-adik silahkan coba buat di stable audio, ya, suaranya. Nih, kalau di sini kan katanya tuh buat suaranya itu jangan sini ya. Tidak boleh lebih dari 6 file, ya. Jadi adik-adik coba buat dua atau tiga file suara untuk gamenya, ya. Nah, silakan adik-adik coba buat di stable audio untuk suara dari game adik. Nanti kita akan coba masukkan ke dalam Twine kita, ya. Nanti kita akan buat Twine kita ini ada musiknya. Oke, silakan. Silakan adik-adik buat dulu sampai ada 2 file lah, minimal 2 file. Nanti kalau sudah selesai semuanya lagu musiknya sudah ada, sudah disiapkan. Nanti kita akan coba ya bagaimana cara menambahkan musiknya di Twine. Silakan. Adik-adik buat dulu audionya. Waktu pembuatan audionya sampai jam, ini udah jam berapa? 7.50, 10 menit. Ya, silakan adik-adik coba buat audionya 10 menit. Nanti setelah itu kita akan mencoba membuat, memasukkan audionya ke dalam Twine. Silakan. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh. Nanti kakak bantu. Gunakan stable audio. Kalau misalnya untuk buat promnya, kalau ada adik bingung bagaimana promnya, gunakan ChatGPT. Minta dia buatkan prom untuk stable audio. Silakan Zizrel, Atta, bisa? Enrich, Kavi, Farel, Juan, Faith. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan ya, tanyakan. Nanti kakak bantu. Nanti kalau suaranya sudah siap semuanya, nanti kita akan coba upload pasang di Twine. Ya, silakan.
Silakan 5 menit lagi ya adik ya. Nanti kalau misalnya adik-adik sudah ada suaranya, apa sudah ada suara yang mau digunakan di Twine-nya, nanti kita akan coba untuk bagaimana caranya menambahkan suara di Twine. Baik, udah ada suaranya? Udah ada dua? Juan, Farel, Kenrich, Atta, Cizrel, sudah siap suaranya yang mau digunakan untuk Twine? Sudah belum? 3 menit lagi ya. Baru. Baru satu. Oke, silakan. Nanti jam 7.50 kita coba. Ya. Udah ada suaranya, adik? Sudah ada dua?
Udah ya? Oke. Kalau sudah, selanjutnya kita akan coba menambahkan suaranya di Twine. Ya. Nah, gimana caranya? Buka share screen-nya. Adik silakan buka Twine-nya ya. Ini kan adik nanti ini kan kalau di awal Twine itu kan ada tampilan yang kayak gini ya. Stories ya tentang cerita yang ada dibuat di game text-nya. Nah, ada adik tinggal klik aja storiesnya ada adik ya. Nah, setelah itu ya untuk menambahkan suara ya yang pertama yang harus kita lakukan kita harus menambahkan dulu JavaScript ya di Twine-nya ya. Caranya adik-adik silakan klik di story ya di menu story. Nah, nanti di sini ada JavaScript ya. Nah, ini nanti untuk kode JavaScript-nya ini kan panjang ya. Nah, nanti kakak bagikan ininya nih, dokumennya ya. Ini kakak udah masukin, itu kode JavaScript-nya ini kakak kirim ya. Bisa download PDF ya. Atau mungkin kakak kirim ini nih, link dokumennya. Biar ada yang bisa buka, kakak kirim di chat Zoom ya. Tuh, ada yang coba buka link dokumennya, Google Doc ya. Nanti tampilannya di Google Doc tuh seperti ini ya. Teksnya panjang. Nah, ini teksnya ini ada di copy semuanya ya. Dari atas paling atas ke bawah ya, semuanya di copy. Nah, diselect dulu, setelah itu disalin ya. Baru setelah itu ada di ke twine ya di JavaScript. Ya, ini misalnya kakak hapus ya, ini jadi hapus ya. Ya, nih. Nanti kan tampilan awal JavaScript itu nanti kosong kayak gini ya. Nah, ada tinggal paste aja di sini. Paste. Nah, ya. Sudah, tinggal copy paste aja untuk JavaScript-nya. Ya. Nah, kalau sudah tinggal di close. Ya. Jadi yang pertama ada di harus tambahkan dulu JavaScript di story-nya. Ya. Ini nanti fungsinya untuk apa? Biar kita bisa mengakses suara di gamenya. Ya. Silakan di copy dulu. Setelah itu, ya, kalau sudah di copy, ya, selanjutnya ada buat paragraf baru, ya, di Twine. Caranya nih ada di klik passage, klik new, ya. Nih, jadi kita buat paragraf baru. Kalau JavaScript-nya sudah di copy paste ke dalam story, ya, nih. Kalau sudah, selanjutnya ada di klik passage, ya. Nih, sekalian ini dihapus dulu ya. Sudah dihapus nggak? Nah, nanti ini untuk apa namanya nih? Paragrafnya ada adik rename jadi hal titik tracks. Ya. Nih. Ada adik ganti namanya jadi hal titik tracks. Ya. Nah, setelah itu ya, di sini kita buat nama audionya ya. Misalnya ada main sound, suara utama ya. Nah, nanti untuk suaranya nanti di sini main sound, setelah itu titik dua, baru kita gunakan nama file musik ya yang kita punya ya. Misalnya file musik yang pertama kakak kasih namanya 1.mp3. MP3 itu ini ya ekstensi file musiknya. Jadi nama filenya satu ya. Ini biar gampang ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ganti namanya bebas. Misalnya namanya apa? Atau apa? Backsound. Backsound misalnya.
ya, atau adik-adik namain namain nama file musiknya apa bebas. Ini kakak untuk contoh kakak namain nama filenya satu, ya. Itu misalnya main sound. Baru setelah itu misalnya ada suara apa, misalnya adik-adik ada suara apa gitu, jejak kaki atau apapun itu ya. Nah, nanti adik tinggal kasih namanya di sini. Misalnya kalau misalnya suara angin misalnya wind sound ya, sound. Misalnya kan ada misalnya di dalam gamenya itu ada suara angin misalnya, ya. Atau mungkin ada suara apa? Bebas, adik tinggal kasih namanya, nama suaranya. Setelah itu tambah nama file suaranya ya. Nih, beserta ekstensinya, ya. Nih. Jadi adik buat paragraf baru. Nama paragrafnya kasih hal titik tracks, ya. Kalau misalnya adik cuma gunakan satu suara aja, berarti di sini di hal titik tracks ini udah satu suara aja. Pakai main sound aja misalnya. Bisa. Kalau mau dua suara berarti buat dua. Kalau tiga, empat, lima tinggal disesuaikan. Ya. Nih. Kalau sudah, ya. Nah, nanti suaranya adik simpan, ya, di dalam file, ya. Di dalam file yang sudah adik-adik siapkan, nanti si story-nya ini nanti kita build, nanti kita simpan di sana juga, ya. Jadi suara dan game twine kita ini harus ada di dalam satu folder, satu tempat, ya, biar nanti suaranya bisa diakses. Nanti kakak contohkan, ya. Nah ini kalau sudah, nah selanjutnya kita buat lagi paragrafnya baru, ya, paragraf yang lain, passage, klik new, ya. Nah, nanti di sini kita ganti namanya jadi init, ya. Nama paragrafnya kita ganti jadi init. Terus, nah, di dalamnya nanti kita kasih perintah, ya, untuk memulai apa memainkan suaranya, ya. Perintahnya, nih, kita buka kurung, setelah itu buka kurung kurawal, baru buka kurung. Nah, di sini kita pakai track, ya, track titik dua, baru main sound, misalnya ya. Nah, track main sound, baru setelah itu koma play, ya, koma play, ya. Tutup, baru setelah itu tutup kurung kurawal, ya. Nih. Setelah itu nanti di sini kita tambahkan juga tag, ya. Kalau sudah ditambahkan ini ya, kodenya track main sound play, ya. Nah, kalau sudah kita tinggal tambahkan tag. Nanti di sini tag name-nya startup, ya. Klik add. Nah, jadi nanti musiknya akan mulai ketika game dimulai. Seperti itu, ya. Terus biar musiknya berulang, ya, kita bisa kasih perintah lagi, ya. Sini track titik dua main sound, terus kita kasih loop, ya, biar si lagunya berulang. Loop, terus kita kasih kondisi true, ya. Jadi si lagunya ini akan terus berulang. Jadi kondisi loopnya true.
Kalau true berarti dia akan terus berulang lagunya. Ya, seperti itu. Oke. Terus kita kasih satu kondisi lagi, play when possible. Ya, ini yang si loopnya kita copy aja biar nggak ngulang. Terus kita enter. Nah ini main sound. Terus loopnya kita ganti jadi play when possible. Ya, play when possible. Ya, ini true-nya kita hapus. Nah, seperti itu. Ya, sudah adik, sudah ditambah perintahnya. Ya, ini yang ada di paragraf init. Ya, jadi kita tambahkan dua paragraf. Ada hal tracks, ada init. Ya, kalau sudah, ya tadi kita sudah tambahkan tag. Nah, biasanya nanti musik itu akan mulai kalau kita lanjut ke paragraf game yang kedua. Misalnya kan ini kan gamenya game teks ya. Ketika biasanya kadang kalau misalnya ketika game dimulai itu musik belum mulai. Biasanya kalau misalnya kita klik lanjut next ke paragraf yang selanjutnya itu biasanya baru musiknya dimulai. Ya, baru musiknya di play. Terus kalau misalnya kita pengen untuk untuk ke paragraf tertentu ya, dia ada musik ya. Nah, kita tinggal tambahkan perintah sini ya. Misalnya kita mau di paragraf yang ini misalnya ya, jembatan rapuh. Nah, kita mau ada musik di sini. Kita copy dari sini aja ya biar nggak ngulang. Nah, ini yang kita copy ya, track main sound play. Nah, kita copy ke sini. Kita buat dari pertama, misalnya bukan main sound tapi kakak buat win sound. Nah, mana? Win sound. Nah, jadi nanti ketika kita masuk ke paragraf yang ini nanti win sound dia akan mulai ya jadi win sound-nya itu akan aktif ketika kita masuk ke paragraf yang ini. Ini paragraf ini. Melewati jembatan rapuh ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di setiap paragraf ada adik mau kasih lagu tertentu ya, nanti dia bisa tuh. Terus biar suaranya dia nggak mengganggu ke suara lagu utama ya. Kita juga bisa kasih eh, perintah untuk volumenya ya. Nih. Sini ya. Kita kasih volume ya. Volumenya berapa? 0,5 misalnya ya. Nah, nanti si suara yang win sound dia tidak akan mengganggu suara dari suara lagu utamanya ya. Nanti 0,5 itu nanti suaranya jadi 50 ya. 50% seperti itu. Nah, kalau sudah ya, nih. Ini kan sudah selesai tinggal di close saja. Nah, nanti ada di tinggal publish ya. Di build publish to file ya. Nah, nanti ada di cari ya. Tadi lagunya disimpan di folder mana? Kakak misalnya simpan di dokumen ya. Dokumen, terus di Twine, terus di Stories. Ya. Nah, kakak simpan lagunya tadi di sini ya, di Twine Stories. Nah, ini kakak save. Ini kan karena udah ada sebelumnya kakak ganti aja di replace. Ya. Nah, jadi nanti di dalam foldernya itu akan ada file HTML dan lagu. Ya. Nih. Nah, nih. Ya. Ini tadi file HTML tadi yang sudah kakak buat. Ya. Yang sudah di-build. Nah, lagunya juga harus ada di sini, di dalam foldernya ya. Biar lagunya bisa diakses. Contoh, misalnya kita buka ya, kita klik 2 kali. Share. Ya, nah nih. Oh, nih.
Katanya play is invalid, berarti di mana tuh? Oh, di sini nih. Kayaknya yang di sini. Kita push, save change. Ya, kita coba build lagi. Publish, simpan yang tadi ya di Stone Stories, replace. Ya, terus kita buka file foldernya. Coba kita buka lagi ya. Nah, ini ya. Ketika dibuka di awal gamenya, ya, lagunya nggak mulai. Tapi kalau misalnya kita lanjut ke tahap selanjutnya dari game, ya, baru, ya, suaranya muncul. Ya, ini hutan hitam berdarah, lewati jembatan rapuh. Tulis sama play juga. Ya. Ini playnya dia. Ya. Kalau mau di mute suaranya, tinggal diklik mute. Ya, kalau mau digedein suaranya, tinggal dinaikin. Ya. Jadi di dalam game ini kita bisa kasih suara, ya, untuk memberikan apa ya, meningkatkan suasana dari permainan game. Ya. Oke, silakan dicoba, jadi silakan ditambahkan suara ke dalam gamenya masing-masing. Nanti kalau sudah ditambahkan suara ke dalam gamenya, silakan nanti diupload di nomor 3, ya. Di nomor 3 adik jawab soal dulu nih, ya. 1, 2, 3, 4. Baru setelah itu nomor 5, ya. Nih, adik upload file gamenya adik ke sini, ya. Jadi filenya itu ada file gamenya, terus ada file musiknya. Semuanya disimpan dalam satu folder, ya. Jadi yang adik upload di sini adalah folder, ya. Jadi foldernya upload dulu ke Google Drive. Baru setelah itu dari Google Drive adik ambil linknya, ya. Jadi adik upload dulu ke Google Drive. Setelah itu dari Google Drive-nya itu linknya yang diupload, ya. Linknya nanti dibuat ini ya, publik ya. Jadi setiap orang yang punya linknya itu nanti bisa akses, baru biar nanti kakak bisa cek gamenya adik jalan nggak musiknya. Oke, silakan dicoba adik dibuat, dipasang lagunya ke dalam Twine-nya. Silakan dicoba. Kalau ada yang mau tanyakan boleh silakan, ya. Kita waktunya masih panjang, silakan adik coba. Setelah itu langsung diupload ke nomor 3. Silakan Kenrich, Jizrel, Kahfi, Atta, Juan, Faid. Kalau ada yang bertanyakan, boleh silakan. Coba ya, ini kakak cek siapa aja yang sudah upload lagu. Juan, ini Juan yang nomor 2 belum ada filenya ya, diupload filenya. Ya, adik upload, nanti kakak cek. Kenrich, nah nih Kenrich nih ada nih, gambar sama lagunya, ya. Jadi adik upload gambar screenshot dari Miro-nya, itu yang nomor 1 ya. Terus lagu musiknya. Kak, Ya, untuk yang tugas 1 ini juga tambahin musiknya.
Ya, yang musik yang dari Ke- apa? Yang dari Stable Audio tadi upload di nomor satu, Oke. ya. Sama screenshot Miro-nya ya. Kalau yang nomor dua itu musik yang digunakan per ini, per adegan. Misalnya di adegan adegan game adik-adik. Yang pertama misalnya pakai musik apa, yang kedua pakai musik apa. Kalau musiknya cuma satu juga, berarti upload aja musiknya satu, ya. Tapi minimal harus ada dua ya musiknya. Itu nanti diupload yang di yang nomor dua, ya. Ini Kenrich juga udah upload ya. Nah, kalau yang nomor tiga itu file twine-nya ya. File twine yang sudah ada lagunya. Tapi yang diupload itu link folder di Google Drive ya. Jadi lagu adik-adik terus apa uh, file twine yang sudah dipublish ya dalam bentuk HTML itu dijadikan dalam satu folder ya biar musiknya bisa hidup ya. Kalau musik dan file HTML-nya nggak satu folder nanti nggak bisa hidup musiknya ya. Terus nanti nama file musiknya juga harus sesuai dengan yang ada di hal track tadi ya. Di hal track kan tadi kita udah tentukan main sound file yang mana. Terus kalau misalnya ada beberapa file, nama nama lagunya apa, nama soundnya apa, misalnya wine sound, suara angin, filenya yang mana, ya itu disesuaikan. Silakan. Farel bisa, Farel, Jizrel, bisa dibuka website lagu Novanya? Mana nih Farel? Farel ada? Oh nggak ada Farel. Silakan, adik, kita waktunya masih panjang nih. Ada 18 menit lagi, silakan. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan, boleh, nanti kita bantu. Sebelumnya kan adik sudah tambahin gambar kan. Nah, sekarang adik tambahkan suara. Jadi biar suasana di gamenya lebih lebih mendukung untuk gamenya ya. Jadi gameplaynya lebih mendukung player. Silakan. Kalau ada yang tanyakan boleh ya. Kita masih ada 17 menit lagi. Harus diupload ya sekarang karena kita masih panjang waktunya. Silakan. Ada di.
Bisa ada, Dik? Siapa yang udah upload? Kita ada 7 menit lagi ya. Nikah V. Nah, Nikah V udah upload lagunya yang nomor 1. Juan sudah. Kita ada 5 menit lagi ya. Nomor 4 Juan yang nomor 2. Udah diupload. Cambridge sudah diupload. Yang lain yang belum diupload ya. Selesaikan semuanya. Yang di Twine juga diselesaikan. Oke. Kita ada waktu 3 menit lagi. Silakan. Jam 20.29 kita rangkum. Sebelum kita tutup kelas kita hari ini, kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jam 20.29 ya.
Oke, kita udah jam 8.30. Kita rangkum dulu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba ada siapa yang mau menjelaskan? Hari ini kita udah belajar apa aja tadi? Hari ini kita sudah bahas tentang desainer suara ya. Tadi kita, kita bahas tentang bagaimana suara bisa membantu dalam membuat suasana di dalam gameplay ya. Tadi juga kita sudah bahas tentang ada foil ya tadi ya. Cara pembuatan suara buatan ya, sound effect. Dan tadi kita juga sudah mencoba menambahkan suara ya di dalam game Twine kita ya. Jadi nanti adik-adik yang belum selesai silahkan diselesaikan ya penambahan suara di game Twine-nya dan diupload di website Algonova. Oke? Jadi karena waktu kelas kita sudah selesai, sebelum kelas ditutup adik-adik ada yang menanyakan? Juan, Kavi, Faid, Jizrel, Kendrich, ada yang tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak cukupkan kelas kita hari ini sampai di sini. Ya, terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Oke, terima Makasih, kasih semuanya. Kak. Dadah, dadah Faid, Juan, Kendrich, Israel. Terima kasih.